Ini kamar pelayanku, Jacob. Seseorang pasti mencari sesuatu di sini. Awalnya aku dengar suara gaduh, tapi begitu aku cek, kamarnya sudah seperti ini. Sepertinya seseorang itu masuk dan keluar lewat jendela ini. Oh, ngapain sih kamu masih cari tahu tentang si pelayan yang sudah berkhianat itu? Kamu lupa apa yang sudah dia lakukan? Dia mencuri mini enigma untuk diberikan ke organisasi Koko. Clockwork. Iya, itu. Kok. Diam, Bobit. Oke, maaf. Hah? Abaikan dia, Titus. Kita kembali ke Jacob. Jacob udah ada di sini sebelum kami lahir. Dan dia sangat baik. Aku bahkan rindu pergi ke pantai tiap minggu bersama Jacob. Aku mau kamu cari tahu kenapa Jacob berkhianat. Pasti ada alasannya. Ya karena dia itu orang jahat, Pip. Melihat fotonya saja sudah membuat sangat kesal. Jangan, itu barang bukti. Mau pulang aja sekalian. Aku juga tidak mau lagi lihat foto itu. Hah? Aroma menyenangkan, mewah, lembut. Apa kamu pakai Jasminum Officinal? Enggak, emang kenapa? Memangnya apa itu, Titus? Parfum melati. Aroma melati yang segar. Gak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Soalnya... Wangi sekali. Jessica, apa yang kamu lakukan? Kamu kan tahu Jacob itu alergi sama aroma melati. Biarin, biar dia gak balik lagi ke rumah ini. Tapi dia di penjara kan? Kalau dia alergi aroma melati, kenapa parfum ini ada di kamarnya? Terima kasih Titus, Vira, dan Bobit. Kalian mau meluangkan waktu untuk mengunjungiku. Apa Tuan Pip dan Nona Jessica ikut juga bersama kalian? Aku sangat merindukan mereka. Tidak, Jacob. Hanya ada kami. Tapi aku membawakan sesuatu untukmu dari mereka. Oh ya? Siapa kamu? Jacob itu alergi aroma melati. Seharusnya sekarang alerginya sudah bereaksi. Pembuluh pulmonalisnya akan mulai mengerut dan menutup. Dan dia akan pingsan. Lebih baik aku tinggal di penjara daripada harus menjawab semua pertanyaan kalian. Vira. Vernon, aku sudah mengecek seluruh kamar Joseph, tapi tablet hieroglif itu tidak ada di sana. Di mana dia menyimpan benda itu? Sepertinya kita harus bertanya langsung ke Joseph. Apa mungkin seseorang yang tadinya alergi dengan sesuatu bisa tiba-tiba hilang? Kayaknya nggak mungkin. Kita perlu menggali lebih dalam lagi tentang... Wangi. Bobit, ayolah. Jangan main terus. Masih banyak hal yang perlu kita cari tahu. Oke. Coba kulihat foto-foto ini. Hah? Lihat. Aku baru sadar lubang hidung Jacob besar banget ya. Apa? Aku benar kan? Ada yang aneh. Jacob itu nggak kidal dan alergi melati. Sedangkan yang di penjara... Mungkin Jacob punya kembaran? Enggak. Pasti dia punya jurus 1000 bayang. Dia bisa memperbanyak diri. Titus, ini data Jacob yang kamu minta.
Bobit! Wah, mantap! Ternyata kamu masih seperti anak kecil lainnya ya, Pip. Suka coret-coret di sembarang tempat. Aku nggak coret-coret sembarangan kok. Itu bukan aku. Jessica, pasti dia. Aha. Serius, Bobit. Oh iya. Aku percaya. Jacob, hapus tulisan angka itu. Baik, Tuan Pip. Tulisan angka. Jacob, tunggu. Siapa tahu ini salah satu petunjuk. Petunjuk kalau Pip suka sekali menggoreskan krayonnya ke berbagai tempat. Sudah aku bilang, bukan aku, Bobit. Apa ini ketiga pencuri bertopeng itu? Iya, betul. Aku hampir saja menangkap mereka malam itu. Coba saja aku bisa berlari lebih cepat. Apa ada hal aneh yang terjadi saat itu, Pip? Oh, aku berusaha menelpon polisi. Tapi anehnya tidak ada nada sambung. Dan setelah diselidiki, kami menemukan alat ini, Titus. Vira, sebaiknya kamu cari tahu alat apa ini sebenarnya. Oke, Titus. Sementara aku dan Bobit akan mencari tahu apa ada alat seperti ini di korban pencurian lainnya. Apa aku boleh ikut? Aku pasti bisa membantu kalian memecahkan kasus ini. Tidak boleh, Oh? Tuan Pip. Hari ini ada les bahasa Inggris dan piano. Ah, Ingat kan? menyebalkan. Kita juga menemukan alat yang sama di 3 rumah korban lainnya. Jadi sebenarnya alat apa itu, Vira? Peretas sinyal yang dikontrol dari jarak jauh. Kemungkinan para pencuri ini mencegah korban menghubungi polisi saat terjadinya pencurian. Dan kamu tahu, Vira, ternyata tulisan yang kita lihat di salah satu pohon kelimor bukan cuma tulisan. Iya, ternyata Pip juga coret-coret di rumah korban lainnya. Hehehe. Ayolah, aku cuma bercanda. Kemungkinan besar tulisan itu kode dari para pencuri. Dan urutan rumah yang kemalingan sama persis seperti urutan angka ini. Benar. Dan kita perlu mencari angka 5. Kapten Iron. toko mainan. Bengel, Pap. Oke, kita bahas satu persatu. Aku memang menemukan tulisan angka 5 itu di toko mainan. Tapi setelah kutelusuri, tidak ada alat peretas sinyal dan sinyalku baik-baik saja di sana. Kalau kalian, Aku menemukan angka 5 di salah satu meja di dalam restoran Kapten Iron. Sinyal di restoran Kapten Iron juga datang dan pergi. Jadi kemungkinan ada alat itu di sana. Bobit, Maaf, aku lagi ngitung uang untuk ganti makanan Nona Quincy. hah? Gak ada. Gak ada. Di mana sih angka 5-nya? Itu dia. Akhirnya. Yeah. Woohoo. Bobby. Wow, kamu tinggal di sini? Tidak, ini di lobi barat. Aku tinggal di sayap timur tempat anak-anak. Aku nggak tahu sih itu di mana, tapi kan ada Jacob. Iya. Apa pernah ada yang dicuri dari rumahmu, Pip? Oh, ya. Di ruang bermainku yang kedua.
ruang bermain kedua. Ini ruangan bermain. Yang kedua, jangan heran. Yang pertama jauh lebih besar. Ayo, arah sini. Oke, sekarang coba kamu jelaskan. Apa yang telah dicuri? Tadinya ada di sini, Titus. Ya, tapi apa itu? Apalagi, tentu mainan kesukaanku. Mainan. Aku rasa adikku Jessica yang telah mengambilnya. Untuk terakhir kalinya, Pip, aku nggak ngambil mainanmu. Aku bahkan nggak menyukainya. Aku yakin kamu pelakunya. Sekarang aku harus main dengan apa? Mainan-mainan yang lain seperti ini. Jadi sebenarnya nggak ada misteri kan di sini? Oh, tentu ada. Entah bagaimana caranya dia masuk ke ruangan ini tanpa kunci, mengambil mainan yang paling kusukai di seluruh dunia, dan hilang tanpa jejak. Aku tidak bisa menemukan petunjuk apapun. Silau sekali. Kamu mau memulai aksi detektifmu? Nggak ada sidik jari, nggak ada serat, ataupun sel kulit. Nggak ada apa-apa kok. Apa meja ini udah dibersihin? Oh iya, semprotan pembersih. Dengan kain lap. Jacob, apa kamu yang bersihkan tempat ini? Apa sih yang kamu pikirin? Sudah tugas saya untuk membersihkan ruang bermain setiap hari, Tuan. Tuan muda suka menikmati puding sambil bermain. Oh iya, aku membuat tempat ini jadi kotor sekali. Aku khawatir tidak bisa menemukan sidik jari dan jejak aroma apapun. Kenapa kamu bisa berpikir kalau adikmu yang mengambil mainanmu, Pip? Dia selalu iri dengan mainanku itu. Karena mainanku jauh lebih bagus dari punya dia. Dia juga punya. Kuningan, tembaga, dan titanium. Ini mainan. Apa fungsinya? Nggak ada. Bikin bosen. Butuh waktu lama untuk memahami fungsinya. Lihat. Ozon. Sungguh menarik. Cukup menyenangkan bukan ketika memainkannya setiap kali? Sekarang kamu tahu kan kenapa aku sangat ingin mainanku kembali? Pip, apa adikmu keberatan kita pinjam mainannya? Silakan, ambil aja. Aku nggak peduli. Vira sangat ahli dalam segala hal mekanis. Jika ingin mencari tahu apa benda ini, Vira bisa. Apa dia menyenangkan? Kamu mau apa? Aku bahkan tidak tahu kamu siapa, tapi kamu sudah menggangguku. Vira. Oh, ternyata kamu, Titus. Lama juga sampainya. Tempat ini sangat luar biasa, tapi gelap dan berantakan. Jangan sentuh apapun. Kamu akan mengacaukan sistemku. Berminyak sekali. Kemana pelayanmu? Dia lagi libur. Luar biasa. Vira, aku datang ke sini karena ada sesuatu yang ingin kutunjukkan padamu. Wow, ini adalah hasil karya yang bagus. Keterampilan yang teliti. Apa ini? Karena itu, aku harap kamu dapat memberitahu benda apa ini. Boleh aku memisahkannya? Aku rasa jangan. Sedikit aja. Nggak akan rusak kok. Wah. Maaf Vira, yang harus kami cari tahu adalah apa ini sebenarnya? Sudah kukatakan, itu hanya mainan. Nggak mungkin. Ini bukan mainan. Ini sesuatu yang berfungsi. Tanda apa ini?